Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solika, NIM B02219039. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh pencegahan dan sukses program promosi yang meliputi 3 hal, yaitu pencegahan infeksi HIV atau AIDS, yaitu mempromosikan perilaku seksual yang sehat. Yang kedua, pencegahan gangguan perilaku anak atau mempromosikan pola asuh yang positif. Yang ketiga, pencegahan penindasan dan kekerasan sekolah, yaitu mempromosikan iklim sekolah yang aman. Pencegahan infeksi HIV atau AIDS yaitu mempromosikan perilaku seksual yang sehat. Kisah pencegahan HIV, proses ini dimulai ketika pejabat kesehatan masyarakat pertama kali menyadari bahwa ada hal yang aneh terjadi pada kesehatan pria gay di Amerika Serikat pada tahun 1981. Itu diperkirakan saat ini sudah terdapat sedikitnya 100.000 kasus HIV infeksi penyebar di 5 benua ini. Diperlakukan tindakan publik untuk melacak penyebaran penyakit dan untuk mendidik masyarakat dan legislator tentang epidemi. Selain itu, diperlukan tindakan publik untuk menandai penelitian, layanan medis, program pendidikan publik, dan program pencegahan. Diperlukan untuk melawan penyakit. Tinjauan baru-baru ini tentang program pencegahan HIV atau AIDS oleh sebuah kelompok di CDC mengidentifikasi 18 intervensi sebagai menunjukkan bukti terbaik untuk kemanjuran mengurangi resiko HIV. Selanjutnya yaitu pencegahan gangguan perilaku anak, yaitu mempromosikan pola asuh yang positif. Salah satu contoh paling jelas dari program pencegahan yang efektif dalam literatur berkaitan dengan praktik pengasuhan. Penelitian dalam psikologi pengembangan dan khususnya penelitian tentang faktor ketahanan tahan lama menekankan pada faktor utama peran yang hangat, menerima perilaku parenting, ditambah dengan jelas, konsisten, pengawasan, dan disiplin, bermain dan berkembang anak yang bahagia dan sehat. Dan yang terakhir adalah pencegahan penindasan dan kekerasan sekolah, yaitu mempromosikan iklim sekolah yang aman. Kunci pengaruh pencegahan pada dua masalah ini adalah sumber positif terkait nes dan berhubungan baik di sekolah dan kehidupan rumah, teman, keluarga yang mendukung anggota, dan orang dewasa yang peduli kepada lainnya. Dan keterampilan mengatasi untuk menghadapi frustasi, punggung, stres, konflik, dan secara akurat memahami isyarat emosional dalam diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, bab kedua adalah perubahan program implementasi. Ketika kita mengatakan bahwa penerapan pencegahan dalam pengaturan kehidupan yang nyata adalah seni, sebanyak itu adalah ilmu. Kita tidak bermaksud bahwa seseorang lebih penting daripada orang lain. Metode ilmiah harus menggerakkan upaya implementasi. Program pencegahan tidak bisa hanya direplika atau bahkan disesuaikan dengan peraturan lokal. Harus ada inovasi sejati yang terlibat dalam setiap implementasi. Tetapi inovasi itu harus didasarkan pada pengetahuan yang nyata. Di sini pemahaman ekologis tentang pengaturan, komunitas, dan keragaman sangat membantu. Mengadopsi model penelitian tindakan dapat membantu memantiskan bahwa Anda terus menghasilkan pengetahuan yang diperlukan untuk menginformasikan implementasi inovatif. Di sini saya akan memaparkan tentang beberapa masalah-masalah dalam implementasi. Pertama adalah fidelity. Seberapa dekat desain program asli dipertahankan. Yang kedua, dosis atau intensitas. Seberapa sering program dilakukan dan disajikan. Yang ketiga adalah kualitas.
seberapa baik komponen program disajikan. Yang keempat, responsivitas peserta, yaitu seberapa terlibatkah para peserta. Yang kelima, diferensiasi program, yaitu apakah ada pandangan teoritis dan praktis yang jelas perbedaan antara program ini dan inventasi lainnya. Selanjutnya yaitu pemantauan kondisi kontrol atau perbandingan, yaitu apakah kontrol para peserta yang terpapar jenis inventasi tersebut. Selanjutnya jangkauan program, yaitu berapa banyak dari peserta yang dituju sebenarnya terdaftar pada program ini. Para peserta yang terpapar jenis inventasi tersebut. Selanjutnya, jangkauan program, yaitu berapa banyak dari peserta yang dituju sebenarnya terdaftar pada program ini. Yang terakhir adalah adaptasi, yaitu aspek apa dari program yang diadaptasikan agar sesuai dengan spesifikasinya konteks pengaturan. Penjelasannya yaitu pemahaman kita tentang ilmu implementasi masih mengembangkan daftar hanya pendahuluan dan mungkin dengan mudah menjadi aspek penting dari implementasi yang tidak termaksud. Namun, itu masih merupakan cara berpikir yang berguna tentang masalah implementasi yang perlu diatasi. Masing-masing aspek implementasi ini dapat diukur secara terpisah. Misalnya, untuk mengukur jangkauan program dalam sebuah program yang dirancang untuk ibu remaja, Anda dapat melakukan dua hal. Pertama, Anda dapat memeriksa untuk memastikan bahwa semua peserta yang terdaftar dalam program ini adalah ibu remaja. Dan kedua, Anda dapat melihat data kesehatan masyarakat mengenai jumlah ibu remaja di daerah Anda dan membandingkan jumlah itu dengan jumlah peserta yang ada di program Anda. Untuk mengukur responsif peserta, Anda dapat melihat kehadiran dalam program ini. Jika peserta tidak terlibat aktif dalam suatu program, mereka seringkali akan berhenti hadir. Anda juga dapat meminta peserta untuk menilai betapa menyenangkan dan menarik mereka menemukan program. Sayangnya, meskipun semua aspek ini dapat diukur, semuanya jarang. Hanya sebagian kecil dari program memantau masalah implementasi sama sekali. Meskipun jumlah itu tumbuh dan mereka cenderung membatasi fokus mereka pada beberapa masalah, seperti kesetiaan, dosis atau intensitas, dan jangkauan program. Penelitian tentang bagaimana suatu program didapat dari pengembangan eksperimental hingga implementasi yang meluas adalah bidang yang relatif kecil tetapi tumbuh. Sumber-sumber yang baik untuk meringkas penelitian ini termasuk edisi khusus American Journal of Community Psychology dan kolaborasi buku baru-baru ini antara Dewan Riset Nasional dan Institut Medicine. Di bagian selanjutnya, kami akan menyajikan beberapa model implementasi yang dikembangkan oleh para peneliti yang aktif di bidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Zunabiha dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam NIM B7221960. Di sini saya akan menerangkan tentang psikologi komunitas. Pompa yang luar biasa. Pada tahun 1854, London terserang wabah kolera. Wabah kolera ini pertama kali muncul pada tahun 1816 dan wabah ini sangat mematikan. Ada 55.000 orang di Inggris Raya yang terkena penyakit wabah ini dan 14.000 orang di London yang terkena wabah penyakit kolera. Menurut Dr. John Snow, penyakit ini menyebar melalui minuman dan makanan. Beliau membuat terobosan membangun 13 pompa air di sepanjang jalan untuk menghindari penyebaran wabah kolera ini, dan beliau berhasil menjadi bapak epidemiologi dan beliau telah menegakkan di bidang kesehatan.
Pencegahan dan promosi. Pencegahan adalah konsep awal untuk mengantisipasi sebelum terjadi sesuatu, seperti halnya pencegahan orang tua kepada anaknya, pencegahan hukum dengan membuat aturan-aturan agar tidak membuat kerusakan dan adanya rambu-rambu lalu lintas untuk mengidentifikasi tidak adanya kesesatan di jalan. Pencegahan dan promosi ini sudah merambah pada bidang sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, dan terkhusus lagi adalah di bidang psikologi komunitas, yang mana di bidang organisasi, di bidang pendidikan, dan di bidang sekolah. Psikolog yang bekerja pada tahun 1950, peneliti mengatakan mengenai tentang pencegahan dan promosi. Yang pertama, psikoterapi mungkin tidak berhasil. Ada lagi yang mengatakan meskipun berhasil, kami tidak bisa menyediakan kepada semua kelompok. Yang ketiga, meskipun penyediaannya ada, tetapi kita tidak bisa sama-sama langsung menyediakan ke semua orang. Konsep pencegahan dan promosi ini ada 3. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder, yang ketiga adalah tersier. Yang pertama adalah primer. Primer ini pencegahan yang dilakukan kepada seseorang untuk diterapkan untuk memenuhi kebutuhan potensial, seperti halnya anak kelas 5 yang akan naik ke kelas 6. Mereka membutuhkan semangat belajar yang tinggi untuk menghadapi ujian di kelas 6 nanti. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini pencegahan yang dilakukan tetapi mengalami kesulitan, seperti halnya pencegahan kepada satu anak yang memiliki rasa malu atau tidak pede, sedangkan kita sebagai bimbingan kita sebagai bimbingan konseling ini membuat anak ini agar pede kembali, tetapi hal itu untuk anak yang pemalu ini mengalami kesulitan untuk mengarah ke transisi yang lebih baik. Yang ketiga adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kecacatan, seperti halnya kecacatan yang pernah ada di tahun sebelumnya. Kita harus untuk mengurangi kecacatan itu kita harus merehabilitasi orang yang belum terkena kecacatan tersebut. Pencegahan dan promosi adalah konsep utama. Angka kematian yang tinggi, angka pencarian yang tinggi, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kampung yang kumuh, lingkungan yang tidak baik, kesehatan yang rendah. Ini menyebabkan anak-anak cenderung lebih terkena dampak tersebut daripada orang dewasa. Hal ini membutuhkan dukungan dari pemerintahan maupun keluarga untuk agar anak-anak ini bisa tumbuh positif ke arah yang lebih baik, seperti halnya mengasuh anak yang baik, adanya hubungan yang kuat antara keluarga dan sebagainya. Sebagai contoh, dukungan keluarga kepada anak-anaknya, harapan hidup mereka ke depannya, peluang untuk mereka sekolah, kesehatan, ataupun fasilitas-fasilitas lain yang mendukung anak-anak ini agar lebih positif ke depannya. Pencegahan dan promosi konsep utama itu ada 2, ada aset internal dan ada aset eksternal. Aset internal ini merupakan dukungan dari keluarga, nilai-nilai sosial yang positif untuk mengarah yang lebih baik. Sedangkan aset eksternal ini hubungan yang mendukung peluang untuk keterlibatan potensial, seperti cara berperilaku, kesempatan untuk memanfaatkan waktu untuk sekolah, belajar, dan lain sebagainya. Program pencegahan atau promosi yang efektif itu ada 3. Yang pertama adalah program untuk mencegah resiko, yang kedua adalah program yang mengatur
yang mengatur sesuatu yang mengalami ketimpangan. Yang ketiga adalah program yang mencegah gangguan selama transisi kehidupan berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Marsuti Adi ingin menjelaskan tentang masalah implementasi. Bahwanya implementasi merupakan suatu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam pihak-pihak tertentu. Implementasi istilah mencakup dalam perspektif menurut Durhak dan Wolf pada 2008 ada 8 perbedaan aspek implementasi. Di antaranya ada 5 berdasarkan dari karya Dana dan Sgurda pada 1998. Yang pertama yaitu fidelity, yang kedua dosis, intensitas, yang kedua kualitas, yang ketiga preferensi peserta, yang keempat definisi program, yang kelima, yang keenam pemantauan kondisi kontrol atau perbandingan, yang ketujuh tentang jangkauan program, yang delapan adaptasi. Selanjutnya tentang model implementasi. Model implementasi merupakan inovasi dalam perkembangan suatu implementasi yang menyebarluaskan sehingga menjadi inovasi yang luas dalam implementasi, sehingga dikatakan dengan perkembangan berskala dan digabungkan dengan berbagai jenis komunitas. Ada perkembangan dalam implementasi. Yang pertama perkembangan eksperimental, yang kedua penerapan teknologi, yang ketiga diskusi inovasi, yang keempat implementasi yang luas. Rockless mengatakan bahwa ada 5 melakukan penerapan implementasi. Yang pertama tentang pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Ia juga mengatakan bahwa implementasi merupakan hal yang uji coba. Selanjutnya model integratif. Model ini merupakan suatu dimensi dalam implementasi, merupakan ingin menggabungkan antara elemen kunci dan hubungkan yang terlibat. Model ini menjelaskan 3 sistem yang akan dilakukan, yaitu penjagaan di sistem sintesis dan terjemahannya, selanjutnya sistem dukungan dan pencegahannya, dan sistem terhadap apa yang telah diterapkan melainkan memberikan keberhasilan dalam melakukan implementasi tersebut. Ada 4 faktor yang dalam model ini, yaitu dalam tingkat faktor komunitasnya, kedua karakteristik penyedia, terus inovasi karakteristik, yang terakhir sistem organisasi kapasitas. Nah, selanjutnya program pembelajaran sosial emosional. Bahwasanya program pembelajaran emosional ini yang disingkat sosial emosional atau SEL adalah program membangun akademisi dalam memberikan emosional dalam setiap siswa didiknya, yang diyakinkan dalam memberikan inovasi emosional dan pendidiknya dapat berkembangnya suatu kepahaman dalam siswa pendidiknya. Yang menonjol pada saat sosial emosional ini yaitu tentang keterampilan para siswa. Selanjutnya dengan dikuatkan dengan adanya pembelajaran akademi sosial dan emosional atau CASEL yang dibuat untuk memberikan kontribusi terhadap program SEL. CASEL yang menyediakan sumber daya yang luas untuk memberitahu penerapan SEL. Selanjutnya program kunjungan rumah. Program kunjungan rumah ini memberikan suatu pengunjungan setiap minggu, setiap bulan, hingga bertahun untuk mengontrol kehamilan atau memberikan kontrol kepada anak, gizi anak begitu, dan keterbaikan dalam berkeluarga untuk memberikan kesejahteraan. Yang selanjutnya riset aksi prospektif dalam implementasi program. Penelitian perspektif merupakan suatu siklus yang berkolaborasi penelitian secara nilai dan terus-menerus menginformasikan implementasi tersebut, sehingga secara umum menjadikan prinsip-prinsip yang diperoleh dalam implementasi sehingga dapat disatukan dalam kegiatan berikut. Yang pertama, identifikasi dan definisi masalah atau bidang yang menjadi perhatian. Selanjutnya, penelitian sumber daya dan kapasitas komunitas. Yang selanjutnya, review penelitian tersedia dalam program atau kebijakan potensial, penelitian sesuai dalam inovasi dan pengaturan, pelatihan personal dan pengembangan struktur pendidikan dan proses,
pengembangan kegiatan inovasi untuk proses implementasi berhasil, melaksanakan program dan ada adaptasi berdasarkan inovasi yang diperoleh. Ulangi sesuai kebutuhan. Nah, inilah sebagai untuk meriset aksi perspektif dalam implementasi programnya. Selanjutnya dengan evaluasi untuk berkonsekuensi yang tidak diinginkan. Yang dimaksud sini konsekuensi yang tidak diinginkan itu ada suatu pelaksanaan atau memberikan suatu inovasi, suatu konsekuensi yang tidak sesuai jalannya gitu. Ada yang beberapa yang sesuai jalan dan tidak sesuai jalannya, sehingga mengakibatkan yang tidak diinginkan dalam konsekuensinya tersebut. Yang terakhir yaitu identifikasi dan definisi masalah. Dalam penanganan model perspektif dalam program implementasi yaitu perpandang dalam identifikasi dan definisi masalah tersebut. Permasalahan identifikasi merupakan suatu penyelesaian penanganan secara langsung. Mungkin sekian dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiti Rohani. Saya akan menjelaskan selanjutnya pada bab Prevention and Promotion atau Implementing Program. Nah, terdapat subbab-subbab yang akan saya bahas. Yang pertama ada Assessment of the Setting atau penilaian setting. Siklus penelitian tindakan adalah menilai sumber daya dan organisasi kapasitas nasional pengaturan. Langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa dapat mengerti pengaturan tempat bekerja. Penelitian tindakan harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam pengaturan, bahkan program yang pengaturan akan diubah sebagai hasilnya. Dari perspektif psikologi komunitas, harus ada ekologis atau cocok antara tujuan, metode program, nilai, dan sumber daya konteks di mana program dilaksanakan. Dibutuhkan konsep yang kompleks dan mengacu pada semua aspek dari pengaturan yang relevan, termasuk budaya dan tradisi. Nah, dalam arti luas, kapasitas komunitas dan organisasi mengacu sumber daya yang ada di pengaturan akan tersedia untuk membantu penerapan program atau jenis inovasi yang baru. Tingkatan rujukan penelitian tindakan. Yang pertama ada kapasitas dapat merujuk ke tingkat individu sumber daya, misal keterampilan, pendidikan, dan motivasi. Dan yang kedua ada sumber daya tingkat organisasi, misal kejelasan misi, kemampuan untuk menarik dana, dan staf yang kohesif. Dan yang terakhir ada tingkat komunitas sumber daya, misal kekuatan hubungan antar kelompok, rasa komunitas, sejarah, inovasi yang relevan. Nah, dari sekian rujukan penelitian tindakan, banyak dari peneliti yang membedakan antara kapasitas khusus inovasi dan kapasitas umum. Nah, bedanya pada khusus kapasitas inovasi mengacu pada motivasi, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program tertentu. Nah, sedangkan kapasitas umum mengacu pada keterampilan, karakteristik, dan tingkat fungsi keseluruhan yang diperlukan untuk menerapkan semua jenis program. Jadi, dalam suatu organisasi, upaya yang ditempatkan pada proses pengembangan yang telah dikaitkan dengan kapasitas organisasi, seperti keputusan bersama dan komunikasi yang dilakukan secara terbuka. Baik, subbab selanjutnya yakni review of available program atau review program yang tersedia. Setelah mendefinisikan masalah tentang pengaturan, langkah selanjutnya adalah harus memiliki program dan mengikuti langkah-langkah, yakni
nilai pengaturan, klarifikasi tujuan, dan tinjauan program untuk memilih salah satu yang sesuai dengan tujuan dan pengaturan. Nah, sayangnya proses penilaian review dan seleksi yang direkomendasikan tidak terlalu diikuti karena sebuah tinjauan tentang bagaimana negara bagian memilih program kunjungan rumah dan sebagai besar negara tidak terlibat dalam jenis evaluasi sistematik apapun dari program. Umumnya satu program saja yang dipertimbangkan, yakni program yang paling populer secara nasional pada tahun 2006 oleh Wasserman. Nah, selanjutnya program berbasis bukti tidak perlu mengembangkan sebuah program dari awal untuk mengatasi masalah sebuah komunitas. Terdapat banyak penelitian tentang program pencegahan yang efektif dan banyak organisasi yang mengabdikan diri untuk membantu memilih berbasis bukti program pencegahan yang sesuai dengan tujuan dan pengaturan. Nah, ketika akan memilih sebuah program berdasarkan popularitas, dengan sedikit mempertimbangkan tentang bagaimana program tersebut cocok dengan peraturan tertentu. Selain organisasi seperti Kasel, terdapat organisasi sangat dihormati, yaitu yang pertama ada Cetak Biru untuk pencegahan kekerasan, yang kedua ada penyalahgunaan zat dan administrasi layanan kesehatan mental, yang ketiga ada pendaftaran nasional program dan praktik berbasis bukti, dan yang terakhir ada panduan program model kantor peradilan dan pencegahan kenakalan anak. Nah, terdapat komponen inti dari adaptif program tersebut. Harus tahu komponen inti dari program, yakni dengan menjaga kesetiaan beradaptasi secara terbuka dengan konteks pengaturan pengembangan pencegahan atau promosi program, dengan memahami kebutuhan untuk menentukan kunci dari program terutama saat menyalurkan sebuah inisiatif. Selanjutnya, assessing the fit between the program and the setting atau menilai kesesuaian antara program dan latar. Aspek esensial mendefinisikan masalah dan memilih program dengan bukti empiris untuk mencegah masalah itu tidak cukup untuk memastikan adopsi. Apapun tujuan utama dari program tersebut harus dengan jelas membahas misi dan tujuan yang paling mendesak dari lingkungan dan orang-orang yang mendiami pengaturan tersebut. Nah, pengaturan seperti sekolah, tempat bekerja, dan pemerintahan organisasi menghadapi berbagai tekanan. Mereka memiliki konstituen yang beragam grup dengan berbagai kebutuhan yang diharapkan dapat ditangani oleh pengaturan tersebut. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut akan bersaing yang mengarah ke konflik prioritas. Untuk pengaturan terkadang badan daerah pemilihan dengan otoritas atas pengaturan akan mengamatkan tujuan tertentu menjadi prioritas untuk pengaturan tersebut. Penilaian konteks mencakup pengenalan terhadap nilai-nilai komunitas atau organisasi. Jika nilai-nilai dianut oleh potensi program pencegahan tidak sesuai dengan nilai-nilai pengaturan atau nilai-nilai organisasi penyandang dana, kecil kemungkinan program tersebut akan berhasil diimplementasikan. Namun, sebelum penetapan ini dilakukan, harus ada penilaian yang cermat terhadap komponen inti program untuk apakah itu benar bertentangan dengan nilai-nilai pengaturan. Jika komponen intinya sesuai dengan nilai-nilai pengaturan, kemungkinan program tersebut akan tersetuju atau beradaptasi. Untuk mendapat persetujuan inovasi harus sesuai nilai-nilai identitas mereka. Misal, pemahaman seseorang petugas polisi tentang pekerja polisi melibatkan. Pada saat yang sama, sebuah inovasi juga harus menawarkan sesuatu yang baru, meningkat rasa efektivitas staf. Anggota staf dari berbagai usia, pangkat dalam organisasi, atau tingkat senioritas mungkin mendukung atau menolak inovasi tergantung bagaimana mereka memahami pekerjaan dan peran mereka. Dan hampir semua orang telah melihat inovasi datang dan pergi dalam pengaturan mereka. Semakin lama berada di lingkungan tersebut, semakin banyak pengalaman yang mereka miliki. Lewat sebuah proses, semakin pengalaman yang mungkin negatif atau positif, setidaknya dapat dilihat masalah dalam sebuah komunitas atau organisasi mereka secara
efektif ditangani melalui inovasi yang berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yakni training and support of staff atau pelatihan dan dukungan staff. Salah satu komponen inti dari program apapun adalah kebutuhan untuk menyediakan yang signifikan pelatihan dan dukungan berkelanjutan bagi individu yang melaksanakan program. Kedua bidang program pencegahan yang sorot dalam bab ini menekankan kebutuhan akan pelatihan yang signifikan bagi orang-orang yang akan melakukan program. Nah, Komite Koordinasi Pembangunan Sosial menentukan arahan, pelatihan, dan alokasi sumber daya secara keseluruhan dan termasuk perwakilan dari tim Lab Rutgersel. Pelatihan hanyalah salah satu aspek dukungan untuk staf program. Mereka juga harus merasakan bahwa pekerjaan mereka berharga dan harus diakui. Nah, contoh, jika melihat pada elemen model yang ditentukan oleh program kunjungan rumah perawat, keluarga kemitraan dan keluarga sehat di Amerika, kita akan melihat bahwa kedua organisasi menekankan pentingnya pelatihan untuk para pengunjung. Selain itu, keduanya sama-sama menekankan perlunya signifikan pengawasan para pengunjung, bahkan sampai menyajikan pedoman tentang jumlah pengunjung yang harus dimiliki setiap subscriber. Selanjutnya, ukuran yang telah terbukti berdampak positif oleh program tersebut adalah data yang harus disimpan sebagai bagian dari evaluasi program. Dan ini adalah pencapaian yang dianggap penting oleh pengunjung rumah, terutama jika mereka adalah profesional kesehatan. Kemajuan dalam ukuran ini seharusnya sangat terlihat. Nah, pengumpulan bukti dari psikologi komunitas yang menyimpulkan bahwa ketika manusia membutuhkan perubahan ekstensif dalam organisasi, rasa terancam mereka meningkat. Begitu pula penolakan mereka terhadap penundaan. Ketika perubahan yang diusulkan tampak lebih kecil, ancaman yang dirasakan juga secara langsung lebih kecil pula. Nah, selanjutnya developing the evaluation process atau mengembangkan proses evaluasi. Terdapat 4 langkah model program evaluasi. Yang pertama, identifikasi tujuan dan hasil yang diinginkan. Yang kedua, evaluasi proses. Yang ketiga, evaluasi hasil. Dan yang terakhir ada evaluasi dampak. Nah, salah satu tantangan utama dalam hal lapangan adalah sebagian besar program dan bahkan evaluasi program belum disertakan penilaian kesetiaan implementasi. Bagian dari alasan kurangnya penilaian kesetiaan komponen inti adalah kurangnya dana untuk sebuah evaluasi kegiatan tersebut. Selanjutnya, ketika terlibat dalam implementasi program pencegahan, kita harus memastikan bahwa pertanyaan tentang komponen inti yang disertakan sebagai bagian dari kegiatan evaluasi. Pengembangan program dapat memainkan peran yang kuat dalam membantu situasi implementasi dan menjaga kesetiaan pada komponen inti. Organisasi yang ingin menerapkan model tersebut harus mendatangi kontrak dengan organisasi nasional dan menjabarkan komitmen mereka untuk menjaga ketepatan program dan untuk berpartisipasi dalam upaya evaluasi. Nah, program tersebut harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa pengaturan harus memiliki kapasitas termaksud kuat dalam kepemimpinan dan sumber pedoman yang tepat untuk berhasil melaksanakan sebuah program. Nah, selanjutnya cultural diversity in program implementation atau keanekaragaman budaya dalam program penerapan. Banyak kalangan yang meninjau keanekaragaman melalui beragam bentuk representasi budaya, khususnya karakterisasi etnis dan bahasa. Untuk memahami budaya mereka yang heterogen, tantangan yang pertama adalah meneliti berbagai kebijakan yang terkait tanpa melakukan topik yang sesungguhnya, yaitu keanekaragaman budaya yang bukan representasinya yang terkadang melemahkan. Nah, peran sentral dari penyalahgunaan zat, depresi, dan bunuh diri pada sebuah komunitas
Dari perspektif intervensi atau program pencegahan yang harus dikembangkan dari tradisi spiritual dan budaya komunitas tertentu. Karena permasalahan yang mendasar bukanlah depresi, melainkan pemisahan paksa anggota masyarakat dari pendekatan tradisional ke modern. Maka intervensi harus dinilai dari seberapa baik mereka berusaha untuk mengatasi masalah yang mendasar tersebut. Selanjutnya, menekankan untuk memahami komunitas atau lingkungan dan menyesuaikan program dengan nilai-nilai kekuatan dan kebutuhan komunitas yang diidentifikasi sendiri. Implementasi program dan adaptasi perlu dilanjutkan dari perspektif dan kebutuhan proses untuk diarahkan oleh suara anggota komunitas. Nah, terdapat solusi dengan mengadaptasi definisi budaya yang paling luas yang sejalan dengan kesepakatan UNESCO dalam Deklarasi Mexico City tentang kebijakan budaya yang mendefinisikan budaya sebagai perpaduan menyeluruh dan berbagai fitur spiritual, material, intelektual, dan emosional. Selanjutnya, putting it together atau menempatkan semua bersama. Komunitas, inisiatif perubahan, dan pentingnya koalisi komunitas dalam perubahan komunitas yang sedang berlangsung. Koalisi komunitas memiliki efek paling positif ketika mereka menangani masalah dalam komunitas mereka secara keseluruhan dan bukan secara spesifik masalah. Mereka juga bekerja secara longitudinal yang terlibat dalam proses jangka panjang pengkajian komunitas serta implementasi dan adaptasi program. Jadi di dalam jangka panjang anggota komunitas tersebut berusaha untuk melakukan semuanya untuk sebuah komunitas. Dan yang terakhir ada capture summary atau ringkasan bab. Yang pertama, secara historis pemahaman kita tentang bagaimana menerapkan pencegahan atau program promosi telah berkembang dari pendekatan buku ke replikasi ke adaptasi dan saat ini pendekatan penemuan atau inovasi. Dan yang kedua, dalam memahami proses implementasi menunjukkan beberapa aspek perbedaan, yakni ketepatan, perbandingan jangkauan, program, dan adaptasi. Dan yang ketiga, proses penyebaran program yang efektif. Kebanyak pengaturan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, pengembangan eksperimental. Yang kedua, penerapan teknologi. Yang ketiga, difusi inovasi. Dan yang terakhir, implementasi luas. Yang keempat, membahas 2 contoh jenis program yang telah dikembangkan berhasil disebarluaskan. Program literasi sosial, emosional, dan kunjungan rumah program. Yang kelima, identifikasi dan definisi masalah atau area yang menjadi perhatian adalah langkah pertama yang kita miliki diidentifikasi dalam siklus penelitian tindakan. Dan yang ketujuh, penelitian sumber daya dan kapasitas atau organisasi harus mencakup penilaian kapasitas komunitas dan organisasi. Dan yang terakhir ada review terhadap penelitian yang tersedia dan program atau kebijakan potensial harus fokus pada program berbasis bukti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.